adanya kehilangan jam kerja karena orang-orang yang seharusnya produktif tetap dibayar, tapi dia tidak kerja karena dirawat di rumah sakit. Saya Enwar Marpaung di Lubening sebagai Deputi Presiden Program di KSBSI. Saya menangani untuk kerjasama antar lembaga terkait K3, tujuh pelaksana ke peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan menteri dan surat-surat edaran dan lain-lain. Saya kira itu tidak pas karena kesan kita tidak serius terhadap K3, karena masalah keselamatan itu adalah masalah utama seharusnya yang menjadi perhatian serius. Itu yang seharusnya saat ini perlu kita seriusin sebenarnya. Mengingat banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang menurut saya sangat tinggi, baik itu data dari BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan karena dia kecelakaan kerja, maupun dari data DPR. Nah, kemudian banyak juga fatal accident seperti kebakaran di Cikarang yang kebakarannya di Medan, di Tangerang. Nah, belum lagi fatal accident di beberapa lokasi seperti Batam dan lain-lain. Nah, ini dampak dari apa? Memang saya melihat belum serius gitu. Padahal kalau kita bisa serius, undang-undangnya bisa dilakukan perubahan secara signifikan, sanksinya bisa lebih tegas. Ini sanksinya cuma 100.000 dendanya. Udah berapa? 70 ya, undang-undang 170. Nah, seharusnya kan ada perubahan. Kemudian ada beberapa konvensi ILO mengenai keselamatan kerja juga seharusnya bisa diadopsi ke dalam undang-undang, tidak diadopsi ke dalam peraturan-peraturan, karena undang-undang seharusnya yang ratifikasi. Ahli K3 itu seharusnya bisa dididik dari kalangan pekerja dengan free, ada skala free gitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Padahal itu adalah hal yang paling urgent, paling sensitif dan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Saya rasa di situ kita harus beri perhatian serius, dan kita kan sudah juga melakukan seminar dan masukan-masukan MGD dari anggota kita, di mana ada banyak masalah-masalah di lapangan, dan kemudian supaya mereka bisa mengetahui standar-standar dan lokasi hazard yang harus diberi perhatian gitu. Dan kemudian mereka juga bisa menyarankan kepada perusahaan untuk memberikan saran-saran agar tempat kerja itu aman dari kecelakaan gitu. Kemudian misalnya lain kerja seperti apa, evakuasi, kemudian peringatan dan lain-lain. Dan itu bisa mereka usulkan gitu. Misalnya penanganan preventif gitu misalnya, ya kan? Nah, karena tim P2K3 inilah lini ujung tombak seharusnya di lapangan. Iya, dan mereka harus di training secara aktif gitu. Sudah dihentikan itu terkesan bisnis tadi gitu. Harus ada sebenarnya harus ada satu program di mana pemerintah membuat free gitu. Ya, free pengkaderan misalnya untuk seminggu kepada kader-kader P2K3 khusus di perusahaan-perusahaan, dan mereka harus bisa mendapatkan sertifikasi gitu, bahwa mereka ahli, sehingga mereka juga bisa nantinya. Memang kelemahannya sih gitu, 2 tahun sekali kadang-kadang mereka harus berganti gitu. Kalau bisa sih orang-orang ini kalau bisa lebih permanen di perusahaan gitu. Mereka bisa secara kontinu menjadi mitra pengawas gitu, untuk berdiskusi dengan perusahaan terkait dengan langkah-langkah dan juga antisipasi dan implementasi K3 di perusahaan. Kita kerja tidak ada mengadopsi K3, perhatian terhadap keselamatan kerjanya rendah, ini penghambat gitu, penghambat investasi. Karena apa? Karena kalau tingkat kecelakaan kerja tinggi, itu akan menghambat produktivitas juga sebenarnya di perusahaan, karena akan banyak waktu yang hilang akibat kecacatan, akibat kelalaian yang
mengakibatkan orang celaka, ya kan dia sakit dan nggak masuk kerja misalnya berapa lama kan, apalagi kematian gitu. Perusahaan juga bisa bermasalah gitu secara hukum, baik pidana maupun perdata. Walaupun di ranah ini jarang sekali ada pidananya. Padahal seharusnya direksi adalah orang yang langsung bertanggung jawab secara langsung terhadap keselamatan karyawan. Dan juga berdiskusi dengan beberapa serikat, juga anggota federasi, dan Bu Eli juga sebagai presiden hadir, Pak Eson juga, untuk mendiskusikan seperti apa sih langkah-langkah ke depan gitu terhadap aspek legal dari undang-undang ini gitu, karena kan tadi sanksinya sangat efek jera gitu terhadap, karena padahal itu kan kalau di perusahaan itu tidak ada langkah-langkah preventif, berarti kan sengaja gitu, terkesan sengaja dan lalai. Padahal kalau dia dipidanakan bisa sebenarnya, cuman kan undang-undang ini tidak memungkinkan untuk ada pidana gitu kan. Orang yang terdampak itu melakukan gitu. Nah, cuma banyak orang takut untuk melakukan tindakan itu. Karena apa? Biasanya ketika ada kejadian, pengusaha buru-buru gitu, mendekati keluarga, melakukan approach ya, tidak preventif. Seharusnya kan preventifnya yang didahulukan. Sampai saat ini belum ada orang, hampir tidak ada yang melakukan tindakan. Biasanya polisi yang langsung bisa ambil direksinya gitu kan, karena dianggap tidak. Tapi kalau laporan hampir nggak ada gitu. Sampai saat ini saya belum lihat ada laporan. Tidak perlu sampai ke ranah sana kalau seandainya ada tindakan preventif yang secara serius dilakukan sebelum terjadi kecelakaan kerja. Misalnya pencegahannya sudah benar-benar dilakukan dengan efektif, efisien. Kalau sesuatu terjadi, ya dia bilang oh itu kecelakaan. Tapi kalau enggak, itu kesannya sengaja gitu. Jadi menurut saya gedung harus diperhatikan, kan? Tempat kerjanya harus diperhatikan, kemudian unsur-unsur kekerasan di tempat kerjanya ya itu harus diperhatikan, lampu dan lain-lain, kecenderungan kecelakaan, termasuk juga misalnya unsur-unsur kekerasan di tempat kerja bisa terjadi, kekerasan dalam bentuk seksual dan bentuk lain-lain, itu kalau tempat kerjanya tidak aman gitu. Adalah ganggang yang gelap gitu kan, penerangan kurang baik, ya. Kemudian tidak ada efisiensi tempat kerja yang baik, misalnya arah jalannya, terus evakuasi tidak ada, orang ketika masuk kerja tidak ada petunjuk, ketika terjadi kebakaran orang nggak bisa keluar, digembok semua. Banyak kejadian, justru kejadian banyak orang meninggal karena kecelakaan kerja karena unsur-unsur tadi. Ini harusnya menjadi perhatian kita serius. Tahun keselamatan kerja ini, peringatan ini harus menjadi peringatan bagi kita semua untuk serius gitu menangani K3 di tempat kerja agar angka kecelakaan kerja menurun, artinya saving untuk aktivitas lain termasuk BPJS, yang anggarannya BPJS juga harus memberi perhatian serius untuk penanganan masalah K3. Karena apa? Karena ada iuran di sana yang bisa dalam satu waktu tertentu keluar banyak sekali karena banyaknya kejadian. Nah, kalau BPJS bisa intervensi misalnya dalam rangka pelatihan K3 di tempat kerja, berkurang juga gitu. Jadi tidak hanya ranahnya Departemen Tenaga Kerja, ranahnya serikat buruh, BPJS Tenaga Kerja juga harus kontribusi. Jadi kekerasan di tempat kerja itu termasuk kecelakaan kerja itu kan adalah tindakan preventifnya tidak dilakukan, dan itu harus menjadi, misalnya COVID sekarang juga seharusnya terus mengadopsi. Pemerintah memang Demnaker sudah memasukkan COVID-19 menjadi salah satu unsur K3.
dan preventif di pekerjaan. Tapi kita butuh satu undang-undang yang modern gitu. Dia terlalu luas dan nggak spesifik gitu. Kan kita bekerja berdasarkan melakukan gugatan atau tindakan kan berdasarkan undang-undang. Nah, ketika misalnya, ada permennya, ada PP-nya misalnya, iya ada turunannya, tapi nanti jadi bias ketika kita melakukan tindakan, misalnya gugatan atau komplain, ya kan? Wah, undang-undangnya begini, kan nggak spesifik gitu. Ada banyak sektor-sektor juga yang harus di-cover gitu. Pertambangan yang belum, ya kan? Kemudian perikanan masih dalam bentuk peraturan menteri ya, kelautan misalnya, K3 di kelautan ada khusus sendiri juga. Nah, di bawah kementerian lain. Nah, ada banyak unsur K3 juga yang multi departemen gitu. Tidak, ketika terjadi kecelakaan di laut misalnya, itu bukan urusan anchor gitu, sehingga nggak ada konektivitas gitu. Ketika terjadi kecelakaan di pertambangan, urusannya Kementerian Pertambangan gitu. Kan ini seharusnya bisa di satu lebih efisien kalau dia di satu departemen, dan kemudian K3-nya departemen untuk K3-nya sendiri divisinya harus diperkuat gitu. Dan undang-undangnya harus menguatkan, dia harus jadi satu. Jadi ada undang-undang terlalu general, kemudian masing-masing kementerian punya sendiri-sendiri, ya kan? Lah dia ngacu kemana nih? Padahal kan undang-undang K3 itu kan tentang tenaga kerjaan, kan? Sementara di sini ada aturannya sendiri, Kementerian Maritim, di Kementerian soal K3, Kementerian Pertambangan ada sendiri. Ini ngacu jadinya. Nah, seharusnya hal seperti ini diseriusin oleh DPR. Sebenarnya kemarin saya melihat ada masuk dalam list prolegnas, tapi hilang. Harusnya tahun ini menjadi prioritas. Saya kelihatan bahwa yang benar-benar anggota DPR kita itu sayang dengan nyawa rakyatnya gitu. Nyawa, bayangin aja bisa lebih dari 200-300 kecelakaan kerja fatal setiap tahun. Kalau kematian ya. Nah, kalau itu terjadi kan itu nyawa gitu, nyawa yang orang celaka dan harusnya menjadi yang serius. Artinya ada udah di Departemen Kerja ada. Nah, dia harus diperkuat, baik anggaran, undang-undangnya, infrastrukturnya, dan kemudian ada tripartitnya juga. Cuman kan yang tadi saya bilang bahwa K3 itu kayak bisnis gitu, beda dengan yang lain ya. Jadi karena dia ada unsur kesehatannya di sana, kemudian ada unsur keselamatan, ada unsur teknikal, disatukan menjadi satu. Dan itu skill itu memang penting, gitu. Harus free dari pemerintah.